Lapor upacara pembukaan TNI Manugal Monggo Desa ke-96 siap dimulai. Lanjutkan. Bupati kepada Inspektur Upacara, hormat senjata, gerak. Tegak senjata, gerak. Dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara pembukaan TMD ke-96 tahun 2016 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pembacaan rencana kegiatan TMD siap. Kerjakan. Komando Resort Militer 081 Dirut Jaya, Komando Distrik Militer 0804. Laporan rencana pelaksanaan operasi praktik TNI Manunggal Membangun Desa ke-96 2016 wilayah Kabupaten Magetan. 1. Dasar Surat Telegram Pangdam 5 Brawijaya nomor STR 32 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang perintah untuk menyusun rencana sasaran program terpadu TMD ke-96 2016. B. Surat Telegram Komandan Korem 081 Dirut Jaya nomor ST 85 2016 tanggal 30 Januari 2016 tentang perintah untuk menyusun rencana sasaran program terpadu TMD ke-96 2016. 2. Waktu dan tempat. A. Waktu pelaksanaan tanggal 3 Mei sampai dengan 1 Januari 1 Juli 2016. B. Tempat pelaksanaan Desa Manujung, Kecamatan Panekan. 3. Jumlah personel Satgas 150 orang terdiri dari A. Komando Satgas Kodim 0804 15 orang. B. Tim asistensi 25 orang terdiri dari 1. Unsur Pemda 10 orang. 2. Polres Magetan 10 orang. 3. Ormas 5 orang. C. 1 tingkat kompi 110 orang terdiri dari 1. 2 Proton Yolim 11 63 orang. 2. 1 Proton Yon 463 Paskas 30 orang. 3. 1 Regu yang Sipur 5 10 orang. 5. Bintal Rem 081 Dirut Jaya 2 orang. 6. Penrem 081 Dirut Jaya 2 orang. 4. Sasaran kegiatan. A. Sasaran fisik 1. Sasaran pokok. A. Membangun sarana dan prasarana jalan usaha tani desa Manujung ke Kelurahan Panekan panjang 1380 meter. B. Membangun talut ukuran panjang 150 meter. 2. Sasaran tambahan. A. Perbaikan saluran irigasi. B. Renovasi 5 unit rumah tidak layak huni milik masyarakat kurang mampu. C. Pengecatan tempat ibadah. B. Sasaran non fisik. 1. Pembagian 200 paket sembako. 2. Basar 1000 kupon. 3. Bakti sosial donor darah. 4. Pengobatan massal. 5. Menyusun KB, penyuluhan KB dan kesehatan. 6. Penyuluhan pertanian. 7. Penyuluhan lestarian hutan. 8. Penyuluhan budaya peternakan. 9. Penyuluhan tentang kependudukan. 10. Penyuluhan tentang wajib pajak. 11. Penyuluhan Kaptimas dan narkoba. 12. Penyuluhan tentang terorisme. 13. Penyuluhan wawasan kebangsaan.
14 pembinaan mental rohani, 15 pembinaan mental kejuangan. 5. Demikian laporan perencanaan pelaksanaan operasi bakti TNI Manunggal membangun desa ke-96 2016 di wilayah Kabupaten Magetan. Selanjutnya mohon kiranya Bapak Bupati berkenan membuka program terpadu TMMD ke-96 2016. 5. Selesai. Magetan 3 Mei 2016 atas nama Komandan Kodim 0804 Kepala Staf Siono Mayor Infanteri NRB 506092. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Mari tempat. Lapor. Penyerahan program TMMD ke-96 siap. Laporan resmi. Laporan. Siap menyerahkan program TMMD ke-96 kepada Komandan Kodim 0804. Laporan selesai. Lapor, Dandim 0804 siap menerima program TMMD ke-96. Laporan selesai. Dilanjutkan penanda. Lapor perwakilan penyempatan tanda peserta TMMD dan penerimaan alat kerja siap. Penyematan dan penyerahan oleh Inspektur Upacara. Penyempatan tanda peserta TMMD dan penerimaan alat kerja telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Ini kami akan membacakan amanat Panglima Kodam Brawijaya selaku PKU pengendali kegiatan operasional pada upacara pembukaan TNI Manunggal membangun desa ke-96 tahun 2016. Yang terhormat para bupati beserta anggota Forkopimda Kabupaten Pelaksana TMMD ke-96, para Danrem, pejabat TNI dan Polri, pejabat pemerintah daerah dan dinas instansi terkait yang saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang saya hormati, hadirin undangan dan peserta upacara yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya
kita dapat mengikuti upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-96 tahun 2016 di wilayah Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Peserta upacara dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana diketahui bersama bahwa program TMMD ini diselenggarakan, kegiatannya dilaksanakan selama 30 hari. Sedang titik berat pelaksanaan di lokasi daerah-daerah yang terisolir, tertinggal, baik dilihat dari aspek sosial ekonomi maupun infrastrukturnya. Oleh karena itulah, sesuai mekanisme perencanaan yang bersifat bottom up, maka ditetapkanlah beberapa lokasi sasaran TMMD ke-96 ini di wilayah Kodim 084 Magetan, 0814 Jombang, 0815 Mojokerto, 0816 Sidoarjo, dan 0820 Probolinggo yang akan digelar mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 1 Juni 2016. Mekanisme bottom up planning dimaksudkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar pelaksanaan TMMD benar kegiatan personal TMMD ke-96 tahun 2016 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para bupati yang senantiasa berjuang bersama-sama TNI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dengan mengalokasikan anggaran daerahnya untuk kegiatan TMMD. TMMD adalah program lintas sektoral yang melibatkan TNI, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah, serta segenap lapisan masyarakat. Dalam program ini, kegiatan tidak hanya aspek fisik, tetapi pembangunan atau perbaikan sanitasi dan keluarga bencana, lingkungan hidup, ekonomi kreatif, dan sebagainya. Peran dan kerjasama yang erat dari semua stakeholder, baik kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, yang didukung partisipasi aktif, koordinasi dan kegotong royongan harus dikedepankan. Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan TMMD sebelumnya, diketahui bahwa program TMMD terbukti mampu membantu tugas pemerintah di daerah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di samping memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui program TMMD secara berkesinambungan diharapkan agar dapat terwujud dua sasaran strategis, yaitu pertama, terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, terwujudnya ketahanan masyarakat yang tangguh dan menghadapi berbagai bentuk ancaman yang muaranya agar berdaya guna bagi kepentingan pertahanan negara yang bersifat semesta. Hal tersebut sejalan dengan tema TMMD ke-96 kali ini, yaitu dengan semangat kemanunggalan serta kerjasama lintas sektoral dan lintas komponen bangsa, kita wujudkan percepatan desa membangun Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya berharap agar tema ini dapat terus dijadikan pendorong semangat untuk membantu pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan di daerah sehingga Indonesia semakin maju dan sejahtera. Beserta upacara dan hadirin sekalian yang saya hormati, dalam konteks kepentingan kemanunggalan TNI rakyat, maka kepada seluruh dan satgas dan anggotanya saya perintahkan untuk bermalam di rumah-rumah penduduk masing-masing 3 sampai 5 orang prajurit, serta menyerahkan uang sakunya kepada pemilik rumah untuk dimasak dan dimakan bersama-sama pemilik rumah dan keluarganya. Hal ini sebagai salah satu bentuk nyata serbuan teritorial dalam memperkokoh hubungan silaturahim
dan hubungan emosional yang kuat antara TNI dengan rakyat. Sejalan dengan hal itu, maka sebelum saya akhiri amanat ini, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh prajurit yang akan melaksanakan TMMD. Pertama, kenali adat istiadat masyarakat serta kearifan lokal setempat di mana kalian akan melaksanakan kegiatan TMMD. Kedua, senantiasa amalkan Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI sebagai landasan dalam melaksanakan setiap tugas yang dibebankan. Ketiga, aktualisasikan jati diri sebagai prajurit rakyat, prajurit pejuang, dan prajurit nasional dalam mengabdikan diri kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Keempat, kembangkan komunikasi sosial secara efektif guna menggelurakan semangat gotong royong demi lancarnya proses pembangunan di daerah yang menjadi target TMMD. Kelima, tanamkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kegembiraan dalam bekerja bersama rakyat agar seberat apapun pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target. Keenam, lakukan yang terbaik dengan berani, tulus, dan ikhlas tanpa mengenal kata pamrih. Demikian amanat saya pada upacara pembukaan TMMD ini. Akhirnya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Selasa tanggal 3 Mei 2016 pukul 10:20 WIB TNI Manunggal Membangun Desa ke-96 secara resmi saya nyatakan dimulai. Selamat bertugas. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian pada TNI, bangsa, dan negara tercinta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima Kodam 5 Brawijaya Sumardi, Mayor Jenderal TNI. Tamu undangan di sini upacara. Upacara dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Gerak. Dilanjutkan penyerahan bantuan sembako oleh Bupati Magetan. Kodim 0804 Magetan menggelar upacara pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa ke-96 tahun 2016. Kodim 0804 Magetan mengadakan upacara pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa ke-96 tahun 2016. Kodim 0804 Magetan
bertempat di lapangan sepak bola Desa Manjung, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Dengan tema dengan semangat kemanunggalan serta kerjasama lintas sektoral dan lintas komponen bangsa, kita wujudkan percepatan desa membangun Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upacara tentara membangun desa ini yang diikuti oleh personil dari Yonif 511 DY Blitar 1 Kompi, dari Kodim 08041 Kompi, dari Yonsipur 5 Malang, dari Batalion 463 Paskas, dari Polres Magetan 1 Peleton, dari mahasiswa Akademi Lingkungan Magetan, FKPPI, Pramuka dan Masyarakat. Bupati Magetan Dr. Andes Dr. Haji Sumantri MM selaku Inspektur Upacara mengutarakan bahwa Tentara Manunggal Membangun Desa adalah salah satu wujud operasi bakti TNI yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan departemen, lembaga pemerintah dan non-departemen dan pemerintah daerah serta komponen bangsa lainnya. Dengan bersamaan perspektif ini, Tentara Manunggal Membangun Desa bisa mengatasi permasalahan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Kami berharap kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan terkendali sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, tegas Bupati Magetan. Turut hadir dalam upacara Komandan Korem 081 Dirut Sahajaya Kolonel Infanteri Hardani Luki Tanta Adi, didampingi Kasiter Korem 081 Dirut Sahajaya. Bupati Magetan Dr. Andes Dr. Haji Sumantri MM dan Wakil Bupati Bapak Samsi, para dandim jajaran Korem 0801 Dirut Sahajaya, Kapolres Magetan AKBP Johnson Ronald Simamura SIK SH MH, anggota Fokorpinda Kabupaten Magetan, Kabak Korwil Madiun, seluruh SKPD Kabupaten Magetan, Camat Panean Kabupaten Magetan, Kapolsek Kecamatan Panean Kabupaten Magetan, dan para kades sekecamatan Panean. Selesai seluruh musbidah dan para SKPD Magetan yang berkompeten dalam kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa meninjau Puskesmas Desa Manjung dalam rangka pengobatan massal gratis, meninjau pasar murah dan kegiatan sosial donor darah, serta dilanjutkan peninjauan lokasi TMMD pembuatan jalan sepanjang 1.830 meter dan RTLH rumah tidak layak huni bagi warga yang tidak mampu di Desa Manjung, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Peletakan batu pertama pembuatan rumah tidak layak huni oleh Komandan Korem 081 Dirut Sahajaya Kolonel Infanteri Hardani Luki Tanta Adi. Demikian rangkaian upacara pembukaan Tentara Membangun Desa di Desa Manjung, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Bersama rakyat TNI kuat, bersama TNI rakyat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wartawan. Jadi keberadaan Tentara Manunggal Membangun Desa ini adalah suatu program dari Mabes TNI yang dikerjakan di seluruh wilayah Indonesia secara serentak. Kemudian di tiap-tiap kabupaten ini Komandan Kodim bekerja sama dengan Pemkab. Kemudian Pemkab memberikan satu sasaran. Dalam pemilihan pun ada beberapa persyaratan, diantaranya adalah bisa meningkatkan kesejahteraan, kemudian mempermudah transportasi, kemudian menunjang perekonomian wilayah. Nah, khusus yang di wilayah Magetan ini dilaksanakan oleh Kodim Magetan, tetapi personilnya sekitar 150 itu yang tergabung dalam satuan tugas, terdiri dari Kodim sendiri, kemudian Batalion 511, kemudian Paskas, kepolisian, kemudian dibantu unsur pendukungnya dari masyarakat, ormas, kemudian mahasiswa dan sebagainya. Ada beberapa sasaran di sini. Sasaran fisiknya mulai dari jalan. Jalan itu 1,5 kilo. Kemudian
rumah tidak layak huni itu sekitar 5 ya, 5, kemudian perbaikan dan pengecatan rumah ibadah Islam maupun Kristen. TMMD ini di dalam sasaran fisik ini memang kita di atas kerjasama dengan kabupaten membangun jalan ini. Kalau kita lihat jalan ini memang dikerjakan oleh kita dengan maksud ini adalah mempersempit biaya atau supaya biayanya tidak terlalu besar tetapi hasilnya maksimal. Kalau kita perbandingkan antara dikerjakan oleh kontraktor, kalau kontraktor 1,5 kilo itu 1,5 M Pak Bupati ya? Betul. 1,5 M, tetapi kalau dikerjakan oleh militer, dalam hal ini militer dengan Pemda, kemudian dengan masyarakat itu kita pangkas lagi 600 juta, jadi cuma 900 juta saja. Nah, inilah kelebihan dari TMMD ini. Selain kita mengatasi kesulitan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan, kita juga membantu Pemda di dalam menghemat biaya. Kemudian ada juga sasaran non fisik di sini. Sasaran non fisik kita kerjasama juga dengan SKPD yang ada di kabupaten. Di kabupaten, entah itu peternakan, perikanan, pertanian dan sebagainya. Kemudian dari kami dengan kepolisian, ada Kamtipmas, kemudian peningkatan kesadaran bernegara, berbangsa, wawasan kebangsaan. Itulah yang kita agendakan di dalam TMMD yang kita lakukan selama 30 hari ini. Sehingga secara fisik juga kita dapat, non fisik kita juga dapat. Sehingga secara material dapat, moralnya juga dapat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin setelah pembangunan ini ya, harapan Bapak sendiri untuk seluruh masyarakat Magetan terutama. Ya, kalau fisik ini jadi otomatis kita minta tolong dipelihara. Nah, sarananya dipelihara sehingga sarana ini usia pakainya panjang, kemudian minimal kalau kita lihat jalan ini, kata Pak Bupati tadi, kalau mau ke kota mengangkut bahan material, kemudian bahan panen, dan itu kita bisa ngirit setengah jam. Kemudian selain itu yang di daerah sini di desa apa namanya? Sukordodol. Ada 3 desa ini minimal hasil panen bisa diangkut dengan kendaraan roda 4. Ini yang menjadi keuntungan dan harapan kita. Untuk tahun 2016 mungkin di Panean ya. Yeah. Untuk 2017 atau kedepannya mungkin Pak Bupati ini yang kita harapkan untuk bantuannya lagi dari TNI gitu. Nanti Dandim akan koordinasi menghadap Pak Bupati daerah mana lagi yang akan kita prioritaskan. Mungkin demikian Mas ya. Yang jelas kami akan selalu mengusulkan sepanjang dari TNI ada program TMMD ya. Kan ada setiap tahun ada. Oh, kalau gitu Dandim siap Pak nanti Pak. Semoga tiap tahun bisa ya. Oh iya Pak. Biar cepat bangunan merata di Magetan. Baik. Tentunya harapan saya juga jalan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dipelihara. Kalau yang rusak segera diperbaiki. Karena ada sekarang desa punya uang banyak sekarang. Kalau jalan rusak jangan biarkan aja. Harapan saya tetap harus segera diperbaiki dengan dana-dana yang dari desa. Sekarang besar kali dana desa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, makasih kalau gitu. Ya, makasih Pak ya. Magetan ditempatkan di desa yang dinilai termasuk desa tertinggal betul. Tertinggal, dibantu sudah merasa senang melibatkan masyarakat. Kemudian proyek yang dikerjakan oleh sekolah, masyarakat dan negara, sedangkan materialnya aja yang dulu. Jadi biaya pekerjaan ditanggung oleh TNI dan masyarakat setempat. Ya dengan kegiatan ini diharapkan bisa membantu masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ini jalan-jalan sangat penting ya, untuk membangun jalan ekonomi ya, mengangkut hasil bumi masyarakat desa. Kemarin hanya jalan tanah, sehingga orang kalau mau mengangkut hasil bumi dipanggul dengan sepeda motor yang nggak bisa muat banyak. Tapi seperti ini nanti aspal kan bisa pakai kendaraan roda 4 ya kan cepat gitu. Di samping untuk mempersingkat jalan menuju ke kota ya.
bisa mempersingkat waktu kira-kira setengah jam begitu kalau misalnya sudah jadi. Dulu harus muter, nanti bisa langsung tembus ini. Selain yang Serap Putur, Pak, atau ada RTH juga, Pak? Ada, nanti ada yang ada, kemudian apalagi rumah tempat ibadah ada. Cukup ya?